Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Yesus berjalan di depan para murid, dan mereka merasa cemas, dan orang-orang yang mengikut Dia dari belakang pun merasa takut. Sekali lagi, Yesus memanggil ke-12 murid-Nya, dan Ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Yesus berkata, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ia akan diolok-olok, diludahi, disesah, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari Ia akan bangkit." Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus. Mereka berkata, "Guru, kami harap Engkau mengabulkan suatu permohonan kami." Jawab Yesus, "Apakah yang kalian ingin kuperbuat bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian minta. Sanggupkah kalian meminum piala yang harus kuminum, dan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima?" Mereka menjawab, "Kami sanggup." Yesus lalu berkata kepada mereka, "Memang kalian akan meminum piala yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kalian tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kalian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kalian, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kalian, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sebab Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi orang banyak." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kutipan bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan menceritakan tentang Yesus yang memberitakan rencana kesengsaraannya. Yesus yang bersama dengan para murid-Nya sedang berjalan menuju ke kota Yerusalem. Ketika Yesus menyampaikan bahwa dirinya akan menderita sengsara, ternyata murid-murid tidak paham tentang hal itu. Yang membuat mereka tidak paham adalah
Mereka ternyata tidak mengenal siapakah Yesus, bahwa Dia adalah Mesias yang harus menderita. Maka tatkala omong tentang rencana penderitaannya, mereka tidak menangkap maksud Yesus. Alasan yang kedua adalah sisi manusiawi dari murid-murid Yesus tampak pada diri Yakobus dan Yohanes, bahwa mereka ingin berkuasa. Maka mereka minta kepada Yesus agar diperkenankan duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri Yesus. Para saudara yang terkasih, ketika para murid berbicara tentang kekuasaan, Yesus memberikan jawab atas pertanyaan dan kegelisahan hati mereka dengan sesuatu yang lain. Dan sesuatu itu adalah menjadi inti pengajaran Yesus pada kesempatan ini, yaitu bahwa menjadi pemimpin itu tidak sama dengan pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa yang memerintah dengan tangan besi dan dengan kekerasan. Menjadi pemimpin bagi orang lain adalah menjadi pelayan satu terhadap yang lain. Hal itu disampaikan dengan tegas oleh Yesus Kristus. Dan rupa-rupanya mereka pun kecewa terhadap jawaban Yesus. Tetapi mau tidak mau akhirnya mereka harus menerima bahwa menjadi seorang pemimpin adalah menjadi pelayan bagi yang lain. Para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, contoh yang amat sangat konkret dengan model kepemimpinan pemerintahan adalah akhir-akhir ini ditunjukkan oleh para pemimpin negeri ini ketika mereka memperebutkan kekuasaan, entah sebagai anggota DPR, entah sebagai pemimpin negeri dalam arti presiden. Rupa-rupanya memang sungguh tidak mudah untuk menerima kekalahan. Rupa-rupanya sungguh tidak gampang untuk menerima keberhasilan. Kita sebagai rakyat biasa hanya bisa berdoa, semoga mereka mampu menghidupi spiritualitas kepemimpinan yang diajarkan oleh Yesus. Menjadi seorang pemimpin berarti menjadi seorang pelayan. Pertanyaannya adalah, apakah kita sanggup? Karena nyatanya kita juga adalah menjadi pemimpin-pemimpin di dalam kelompok kita masing-masing. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.